Santapan Harian Minggu 12 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-18. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang setia, ajar kami untuk tidak hanya membaca firman-Mu dengan mata. Biarlah kami juga membacanya dengan hati yang lembut dan taat. Tanamkan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. 1 Samuel 18 ayat 1-9. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah hati Yonatan dengan Daud. Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, bahkan pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan berhasil dalam setiap tugas yang diperintahkan Saul, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai sejumlah prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga pejabat-pejabat Saul. Ketika mereka kembali sesudah Daud membunuh orang Filistin itu, perempuan-perempuan dari semua kota Israel keluar menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari gembira dengan iringan rebana dan kerincing. Perempuan-perempuan yang bergembira ria itu bernyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Saul menjadi sangat marah. Perkataan ini menyakiti hatinya sebab pikirnya, kepada Daud mereka perhitungkan berpuluh-puluh ribu, tetapi kepadaku mereka perhitungkan cuma beribu-ribu. Hanya kerajaan saja belum dimilikinya. Sejak hari itu, Saul selalu dengki terhadap Daud. Sahabat Scripture Union Indonesia, ada apa dengan Daud, Saul, dan Yonatan? Bacaan kita hari ini menggambarkan Daud adalah sahabat Yonatan, sedangkan Saul, ayah Yonatan, yang adalah raja orang Israel yang sangat membenci Daud. Sejak mereka pertama kali bertemu, Daud dan Yonatan saling mengasihi dengan sepenuh hati, bahkan mengikat perjanjian. Yonatan memberikan jubah dan perlengkapan perangnya kepada Daud sebagai tanda kesetiaan. Ini menunjukkan bahwa kasih dan persahabatan dapat melampaui ambisi pribadi maupun hubungan darah. Sikap Saul berkebalikan dari sikap Yonatan. Awalnya Saul menyukai Daud, namun kebencian mulai muncul ketika Daud mendapat pujian setelah menang perang. Para perempuan menyanyikan bahwa Saul membunuh ribuan musuh, tetapi Daud membunuh puluhan ribu musuh. Saul sangat marah, merasa terancam, dan ini menjadi pemicu perasaan dengki. Kecemburuan memang dapat merusak hati, mengubah sikap bersahabat menjadi memusuhi, bahkan hingga melakukan pencobaan pembunuhan. Ini terjadi pada Saul karena roh Tuhan yang selama ini menuntun Saul sudah menyingkir darinya. Dan sebaliknya, Tuhan menyertai Daud dan membuatnya berhasil di medan perang. Terlihat hal yang kontras antara kasih Yonatan dan kebencian Saul terhadap Daud. Kasih menghasilkan persahabatan yang membangun, sedangkan
iri hati melahirkan permusuhan yang menghancurkan. Melalui kisah ini kita diajak untuk memilih jalan kasih dan kesetiaan, bukan jalan iri hati dan kebencian. Selain itu, kita belajar dari ketiga tokoh ini bahwa jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjaga dan memberkati kita. Di dunia ini memang ada orang-orang yang mungkin kita anggap sebagai sahabat yang akan melindungi kita. Namun, ternyata menyimpan kebencian kepada kita. Namun ada juga orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyatakan kasih dan menjadi sahabat sejati bagi kita. Jadilah orang yang bisa bersahabat dan saling mengasihi satu sama lain di dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, ajarlah kami menabur persahabatan di tempat kebencian yang ingin terus bertumbuh dan menghadirkan cinta kasih di saat hati mudah terluka. Lembutkanlah hati kami agar tidak membalas luka dengan luka, melainkan menjadi jembatan yang mendatangkan damai dan pengampunan. Biarlah hidup kami seperti taman yang menumbuhkan persahabatan, sehingga kehangatan kasih-Mu mengalahkan dinginnya kebencian. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.